Kemarin gue mengadakan webinar 3 performance booster, belajar tentang membuat strategi, membuat pengukuran seperti KPI atau OKR, dan juga belajar untuk membuat sistem rewards untuk perusahaan. Mau itu perusahaannya masih baru, atau perusahaannya udah lama, perusahaannya masih 5 orang, atau perusahaannya udah 1000 orang, sama aja sebenarnya teorinya. Oke? Nah, tapi ternyata selama webinar 3 jam itu, banyak banget pertanyaan yang menarik. Sayangnya gue nggak sempet ngejawabin satu persatu supaya semua materi itu bisa tersampaikan terlebih dahulu. Nah, karena gue merasa bertanggung jawab nih, jadi gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta webinar yang belum sempat terjawab. Buat kalian yang nggak ikut webinarnya, bisa tonton juga tetap video ini karena pertanyaannya menarik dan mungkin itu pertanyaan kamu juga. Mungkin itu juga bisa menjawab kepenasaran kamu selama ini. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi untuk video barunya. Halo semuanya, lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ada yang bertanya begini nih, Kak Sam, gimana supaya KPI ini bisa menjadi booster productivity karyawan secara efektif? Supaya terus meeting expectation berdasarkan function posisi tersebut. Oke, jadi dari pertanyaan ini, jawabannya sebetulnya sederhana. KPI-nya harus dikaitkan dengan kenaikan gaji atau bonus. Dikaitkan dengan rewards lah, ya bentuknya bisa 2 hal tersebut. Nah, kenapa? Karena begini, kalau misalkan kita udah punya KPI, terus yang hasilnya baik dan hasilnya kurang baik, dua-duanya ini dapat bonus yang relatif sama. Kan jadi nggak ada kaitannya dong antara bonus sama hasil KPI saya. Orang sama kok hasilnya, bonusnya. Nah, hal ini akan membuat yang hasilnya kurang baik seneng. Tapi orang yang udah kerja mati-matian dan dapat hasil yang bagus, ya nggak seneng, nggak termotivasi. Karena dia merasa bahwa apa bedanya saya sama dia, ujung-ujungnya dapat hal yang sama, bonus yang sama. Nah, oleh karena itu kita harus berani untuk menentukan ada sebuah perbedaan gitu antara orang yang dapat nilainya sesuai ekspektasi, ada bonus yang lebih besar lagi untuk orang yang dapat nilainya melebihi ekspektasi, dan bahkan ada bonus yang jauh lebih besar lagi untuk orang yang dapat nilai melampaui ekspektasi dengan besar gitu ya, jauh melampaui ekspektasi. Jadi kalau teman-teman biasanya di KPI itu ada 5 hasil akhirnya. Ada yang nomor 1 itu misalkan yang A gitu ya, itu yang jauh melampaui ekspektasi, yang B itu di atas ekspektasi, yang C itu adalah sesuai ekspektasi, yang D ini biasanya udah below expectation, yang terakhir ini adalah biasanya yang jauh di bawah ekspektasi. Nah, ini teman-teman harus punya ukurannya masing-masing. Again, jawaban saya salah satunya adalah itu, dikaitkan dengan bonus atau kenaikan gaji. Selain itu apalagi? Ya, ini juga nggak kalah pentingnya sebetulnya. Jangan lupa untuk memberikan recognition, ya, atau pengakuan. Nah, itu gampang, itu bahasa Indonesia yang gampangnya kayak pengakuan ya kalau nggak salah ya. Pengakuan, mengakui bahwa wah kamu KPI-nya bagus, sudah tercapai, ya, diapresiasi. Kadang-kadang karyawan itu bukan hanya pengen dapat uang, tapi sesimpel pengen dapat pengakuan, ya, apresiasi bahwa memang pekerjaan saya itu baik dipandang oleh perusahaan atau oleh leadernya. Nah, ini juga nggak kalah penting teman-teman. Ini nggak ada di materinya 3 performance booster ya gitu. Tapi saya kasih tauin ini juga penting gitu ya. Dan yang terakhir, yang tambahan saya juga lagi adalah kita harus bentuk budaya, culture untuk perform, bukan culture untuk memanipulasi KPI, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga menemukan ada perusahaan-perusahaan yang budayanya itu betul-betul yang terbentuk itu benar-benar kayak saya mikirin diri saya sendiri, saya nggak mikirin organisasi, saya nggak mikirin perusahaan. Jadi dikasih KPI, padahal udah bener ini KPI-nya. Tapi yang di otak mereka itu adalah gimana cara memanipulasi KPI-nya supaya saya mendapatkan nilai yang baik. Padahal hasil kerjanya tidak seperti apa yang dia sampaikan di KPI. Ya, nah. Jadi KPI dengan bonus ditambah dengan culture
dan leadership seperti tadi mengapresiasi dan segala macam, itulah yang pada akhirnya membuat semua rodanya itu bergerak gitu. Semoga itu menjawab, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan serupa, semoga ini juga bisa membantu kalian. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan kedua. Apakah bisa dikasih gambaran cara buat KPI untuk teknisi lapangan di bidang servis mesin fotokopi? Menarik nih. Kebetulan kita juga udah pernah nih punya klien, dia itu juga kurang lebih bidangnya mirip lah sama ini. Kita bedah ya bareng-bareng di video ini. Cara buat KPI untuk teknisi lapangan. Teknisi lapangan. Kita harus bayangkan job description-nya dulu nih. Di bidang servis mesin fotokopi. Oke, berarti dia harusnya teknisi untuk memperbaiki fotokopi ya, mesin fotokopi gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih job desk utamanya dia itu ya teman-teman ya, kita asumsi dulu nih karena kan saya nggak bisa tanya. Oke, paling gampang begini, karena dia harapannya adalah outputnya dia adalah dia ngebenerin mesin fotokopi gitu kan. Nah, ngebenerin mesin fotokopi artinya kalau misalkan mesin fotokopinya lama nggak beres-beres, maka ini merugikan perusahaan. Jadi kita akan bisa bilang bahwa kerjaannya dia itu bagus kalau dia benerinnya cepat, bener nggak? Ya, kalau dia benerinnya lama, maka kita mungkin akan berpikir ini orang bisa atau enggak ya, oh ini orang kerja apa enggak ya, kan gitu ya. Nah artinya dari situ aja kita udah bisa bentuk tuh KPI-nya. Misalnya adalah KPI-nya jumlah jam atau waktu di mana mesin fotokopi tersebut tidak bisa berfungsi karena ada kerusakan. Ya, bahasa kerennya downtime itu bahasa kerennya. Tapi bahasa Indonesianya yang mudah dimengerti adalah itu. Cara ngitungnya simple. Jadi setiap kali ada mesin fotokopinya ini nggak bekerja dengan baik, kita hitung ini downtime-nya atau idle tuh nganggur. Nah, nganggurnya itu berapa lama nih mesin gitu ya. Misalkan udah 3 jam nggak berhasil, terusnya besok ada kasus lagi sampai 24 jam belum berhasil juga dibenerin, ya kita jumlahin aja tuh, nanti kita lihat bulan ini downtime-nya atau idle time-nya berapa, bulan depan berapa, kita jumlahin, jadi ketahuan deh bulan ini mesin fotokopinya udah berapa banyak tuh yang tidak bisa digunakan karena kita atau orang tersebut belum bisa memperbaikinya. Itu salah satunya. Yang kedua, karena dia kerjaannya adalah melayani operator fotokopinya, berarti kan yang hasil pekerjaan dia itu dinikmati oleh operator mesin fotokopinya, maka bisa juga ditanyain nih, dikasih survei kepada customernya dia, internal customernya dia, tanyain berapa puas kamu terhadap responsiveness-nya atau ketanggapannya, ya cepat tanggapnya si orang ini dalam membereskan masalah-masalah di mesin fotokopi tersebut. Jadi itu bisa juga dikasih kuesioner. Nama KPI-nya adalah tingkat kepuasan internal customer terhadap pelayanan si orang tersebut. Ya. Misalkan kuesioner itu kita bilang ada 1 sampai 6 pilihannya. 6 itu sangat setuju, 1 itu sangat tidak setuju gitu ya. Kita kasih aja beberapa poin. Misalkan 1 seberapa cepat tanggap gitu ya, atau kita kasih pernyataan si orang A ini sangat cepat tanggap ketika ada masalah. 1 sampai 6, setuju, sangat tidak setuju, atau gimana? Ya kayak gitu. Ya jangan banyak-banyak juga pertanyaannya, nanti orang males ngisinya. Biasanya apa sih yang ditanyakan? Cepat tanggap. Kedua adalah ya responsif sih kalau di sini. Ya kedua mungkin sama yang saya baru pikirkan kan itu sih, cepat tanggapnya sih gitu. Oke. Itu dua KPI, nggak usah banyak-banyak juga ya. Tapi kalau saya tahu lebih banyak tentang job desk-nya, tentu kita bisa membuat KPI-nya lebih banyak lagi. Tapi KPI itu bukan tentang banyak atau sedikit ya teman-teman. Tapi yang penting tepat aja pengukurannya. Oke, ini kayaknya waktunya udah lumayan lama ya di video ini. Jadi saya akan bagi videonya jadi beberapa part. Ini jawab 2 pertanyaan dulu. Nanti kita masuk ke part berikutnya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi jangan lupa makanya nyalain notifikasinya supaya tahu ada video baru yang mungkin saja bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa untuk share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan atau tahu gitu ya bahwa dia butuh tentang hal ini. Silakan teman-teman ya, di-share. Boleh di-share kemana aja.
Yang penting tetap ada kreditnya ya. Biar orang tahu, oh ini dari YouTube-nya tanya Kak Sam, nah gitu aja. Oke, thank you semuanya. See you di part berikutnya.